mengupgrade diri, bisa memuhasabahkan diri ya istilahnya. Jadi nggak mikirin orang lain tuh, kok si A sombong sih, kok si A pelit sih, kok si A orangnya nyebelin sih. Nah, jadi kita nggak perlu deh mikirin orang lain, pikirin dulu deh diri kita sendiri apakah sudah menjadi lebih baik atau belum gitu ya. Dan orang-orang yang sukses di luaran sana, mereka pun mengupgrade diri teman-teman. Teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir bahwa kapan ya cita-cita kita terwujud, kapan ya jodoh kita datang, kapan ya hajat kita terwujud? Tapi teman-teman, di balik itu semua ada sebuah istilahnya itu refleksi diri ya, bahwa setelah kita berdoa, setelah kita mengharapkan sesuatu, apakah kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin? Nah, contohnya kita memantaskan diri nih untuk jadi apa yang kita pengen. Tentunya pengen menjadi diri yang lebih baik, pengen menjadi pribadi yang menyenangkan, pengen membantu orang lain, bener nggak? Nah, itu berhubungan sama memantaskan diri atau meningkatkan kualitas diri, atau mungkin bisa juga disebut mengupgrade diri teman-teman. Jadi nggak hanya software aja yang diupdate, nggak hanya handphone aja yang diupdate gitu ya, status diupdate, tapi kita juga perlu diupdate teman-teman. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, memantaskan diri itu berhubungan dengan menghilangkan hal-hal yang jelek yang ada di dalam diri kita. Misalnya nih, aku agak sulit bangun subuh ya. Nah, gimana caranya biar aku bisa bangun subuh, biar sholat subuhnya nggak kesiangan, biar bisa ngamalin amalan subuh misalnya, biar bisa dicatat malaikat. Orang yang bersedekah subuh itu kan dicatat amalnya dan didoakan supaya apa yang dia berikan, apa yang diamalkan itu berlipat ganda. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang tersebut tidur dan didoakan juga sama malaikat, tapi didoainnya yang jelek-jelek teman-teman, didoainnya orang yang kikir dan tidak mendapatkan rezeki. Jadi kan takut ya. Jadi pokoknya inget deh, kalau pengen berkah harinya, awali hari dengan bangun pagi, dengan sholat subuh, dengan kalau lebih bagus misalnya dengan qobliyah subuh, karena lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah gitu, jadi pokoknya pikirin hal yang baik yang kalau kita lakuin itu amalannya atau menguntungkan sangat luar biasa untuk diri kita sendiri. Dan justru kalau meninggalkannya itu termasuk hal yang rugi teman-teman. Nah, jadi dipikirin aja hal apa yang pengen diubah dari diri kita. Misalnya ya contohnya tadi aku ya bangunnya subuh, berarti malamnya diusahain jangan begadang kalau nggak perlu-perlu amat gitu kan. Misalnya nonton drakor sampai gemes gitu ya, aduh ini belum selesai nih, nonton lagi aja deh, aduh ini kok gimana sih kisah selanjutnya, nonton lagi aja deh, masih jam 11, aduh kok gemes banget sih, pengen tahu endingnya gimana, nonton lagi aja deh, tau-taunya jam 12, tau-taunya ya bangunnya kesiangan. Nah gitu teman-teman, jadi mengupgrade diri itu baik dilakuin dan disadari nih sama kita, apa sih yang pengen kita ubah dalam diri kita, tentunya menjadi lebih baik ya. Dan sepertinya memang betul teman-teman, orang yang bisa mengupgrade diri, bisa memuhasabahkan diri ya istilahnya, jadi nggak mikirin orang lain tuh, kok si A sombong sih, kok si A pelit sih, kok si A orangnya nyebelin sih. Nah jadi kita nggak perlu deh mikirin orang lain, pikirin dulu deh diri kita sendiri apakah sudah menjadi lebih baik atau belum gitu ya. Dan orang-orang yang sukses di luaran sana, mereka pun mengupgrade diri teman-teman, misalnya dengan membaca buku, haus akan ilmu gitu ya, dan memanfaatkan waktunya itu sebaik mungkin, dari mulai bangun subuh hari
berolahraga gitu ya, bahkan memakan atau mengkonsumsi makanan yang baik. Apa hubungannya mengupgrade diri dengan mengkonsumsi makanan yang baik? Karena tubuh kita ini kan aset ya teman-teman. Kita nggak bisa kerja dengan semangat, nggak bisa kerja dengan maksimal tanpa tubuh yang sehat, tanpa tubuh yang kuat. Makanya dibarengi dengan mengkonsumsi hal yang baik, misalnya banyak seratnya, banyak minum air putih gitu kan, terus juga makan sayuran, 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Dan jangan lupa hasilnya dari hasil yang halal ya, jangan yang haram. Karena apa yang kita makan, apabila itu dari hasil yang haram, niscaya doa kita itu terhalang ya teman-teman, karena ada makanan ataupun barang yang kita pakai itu yang haram. Auzubillahi min dzalik ya. Kita saling mengingatkan aja teman-teman. Nah, setelah mengupgrade diri nih, apa yang kita rasain tentunya jauh lebih baik teman-teman. Kita nggak melulu ngurusin orang lain, kita pun sibuk dengan memperbaiki diri. Ya misalnya yang jarang olahraga, jadi coba deh seminggu sekali olahraga. Biar apa sih? Biar ya tubuhnya sehat gitu kan. Kalau tubuhnya sehat, makin semangat melakukan aktivitas gitu. Jadi tubuh kita itu harus kita sayangi, kita syukuri. Kalau kita ngitung nikmat ya teman-teman, nikmat itu tiada terhitung. Bahkan dalam suatu hadis dalam Al-Quran itu, apabila menghitung-hitung sebuah nikmat, maka tidak akan terhitung olehmu teman-teman. Jadi semua yang Allah berikan ini kan semuanya itu aset ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada yang lebih sempurna ciptaannya daripada ciptaan Allah teman-teman. Misalnya hidung pengen mancung nih dioperasi, tapi gak ada yang sesempurna ciptaan Allah, bener nggak? Jadi syukurin aja yang kita miliki saat ini teman-teman. Dan kalau kita bersyukur juga, maka nikmat kita itu akan ditambah dan ditambah, amin ya. Nah maka dari itu teman-teman, kalau kita berdoa nih, misalnya pengen sukses deh gitu kan. Sukses itu kan banyak artian ya. Sukses misalnya dalam segi pendidikan, sukses dalam segi kerjaan, sukses dalam mendidik anak, misalnya sukses dalam hubungan keluarga. Semuanya itu kan beda-beda ya. Tapi teman-teman, di balik semua itu, setelah kita berdoa, setelah kita meminta hajat sama Allah, nah kita pantaskan diri kita menjadi yaitu lebih baik, supaya nanti pas waktu yang tepat kita udah siap nih menerima keajaiban dari Allah. Kita sudah siap nih mendapatkan kabar baik ya dari apa yang kita pinta gitu teman-teman. Misalnya pengen umroh gitu kan. Nah uangnya udah ada nih gitu, waktunya juga udah ada, tapi tubuhnya nggak sehat. Nah nikmat nggak? Tentunya enggak dong. Nah maka dari itu teman-teman, upgrade diri, pantaskan diri menjadi lebih baik dari segi itu kebiasaan, dari segi itu spiritualnya teman-teman. Misalnya sholatnya yang masih dinanti-nanti, jadi lebih rajin lagi, atau apabila sholawatnya masih sedikit, misalnya bisa ditambah lagi teman-teman. Sodakohnya misalnya masih agak jarang-jarang, lebih diseringin lagi gitu. Jadi hal yang baik itu kita kerjain secara konsisten dan dengan niat yang baik, maka semua itu akan jadi lebih baik. Dari segi kita, karakternya jadi lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Mungkin sekarang kita belum terasa ya, misalnya olahraga nih, atau makan makanan yang sehat gitu kan. Kita sekarang belum terasa teman-teman, bahwa dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik itu, maka di suatu hari nanti, mungkin 5 tahun ke depan, kita jauh lebih sehat, kita jauh lebih produktif, jauh lebih menggunakan waktu lebih baik gitu kan. Jadi pokoknya kalau melakukan hal yang positif itu memang terasanya tuh nggak langsung ya, tapi nanti di kemudian hari teman-teman. Jadi saling mengingatkan, yuk saling pantaskan diri mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang teman-teman pengen,
tentang kehidupan ini, tentang kehidupan akhirat, teman-teman. Pokoknya kita itu semoga sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya nih kita kejar dunia, gak ada ujungnya, teman-teman. Dari satu gunung emas pasti pengen gunung emas yang kedua, pasti pengen gunung emas yang ketiga, teman-teman. Tapi kalau kita kejarnya akhirat, menjadi lebih baik itu buat siapa sih? Tentunya buat diri kita sendiri, tentunya secara tidak langsung kita bersyukur atas nikmat Allah gitu kan, yang sudah memberikan nikmat sehat, tubuh yang sehat, maka kita gunakan dengan ibadah yang baik, teman-teman. Jadi pokoknya semua kita niatin untuk ibadah. Maka kalau misalnya akhirat kamu kejar, maka dunia akan mengejarmu, teman-teman. Bener nggak sih? Makasih ya yang udah dengerin sharing ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.